Di sini juga ada amanat bahwa nantinya setelah penataan tenaga non ASN ini selesai, berarti sudah tidak ada lagi istilah tenaga non ASN di instansi pemerintah. Nah, nanti untuk selanjutnya kami masih akan apa, menunggu kebijakan lebih lanjut untuk eh, terkait hal ini. Next, jadi terkait P3K ini sendiri, beberapa dasar hukum yang Bapak Ibu rekan-rekan sekalian harus mengetahui dan mungkin perlu dipelajari ya. Ini Bapak Ibu sekalian harus membaca terkait Undang-Undang 20 tahun 2023 ini terkait aparatur sipil negara yang menaungi baik itu PNS dan P3K. Lalu ada spesial untuk manajemen P3K-nya itu sendiri di PP nomor 49 tahun 2018. Nah, ini ada beberapa turunannya ya. Di sini ada Perpres nomor 11 tahun 2024 terkait gaji dan tunjangan P3K. Lalu ada Permenpan nomor 14 tahun 2019 tentang pembinaan P3K. Ada Permenpan 70 tahun 2020 tentang masa hubungan P3K. Ada Permenpan 71 tentang pemberian kuasa pengangkatan P3K. Ada Permenpan 14 2023 tentang pengadaan P3K. Dan ada Permenpan 7 tahun 2023 tentang kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa bagi P3K. Jadi gaji berkala juga ada ya untuk P3K, tidak hanya untuk PNS. Wah, ternyata banyak ya dasar hukumnya. Ada juga kemarin untuk pengadaan ini di Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 tahun 2024. Lalu kemarin di breakdown lagi terkait mekanisme dan petunjuk teknisnya ya di beberapa keputusan menteri. Lalu untuk juknis pengadaannya dari BKN juga ada nomor 1 tahun 2019 yang diperbarui dengan Perpres BKN nomor 18 tahun 2020. Nah, next, eh, di sini kita perlu ketahui ya bahwa eh, ASN itu terdiri atas PNS dan P3K. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan PNS dan P3K ya. Keduanya sama-sama menduduki jabatan pemerintahan. Jadi Bapak Ibu sekalian semuanya memiliki jabatan yang itu diatur dalam peraturan perundang-undangan semuanya. Baik itu jabatan fungsional maupun jabatan pelaksana semua ada dasar hukumnya. Nah, yang kedua adalah mengisi jabatan ASN. Kalau PNS itu bisa mengisi seluruh jabatan ASN, nah sebenarnya kemarin di PP 49 itu jabatan ASN yang darurat diisi oleh P3K itu hanya jabatan fungsional dan JPT Madya dan jabatan JPT utama tertentu. Namun dalam rangka penyelesaian terhadap non ASN ini kemarin diambil kebijakan bahwa pelaksana pun juga bisa diangkat sebagai P3K. Namun kebijakan ini tampaknya hanya untuk pengadaan di tahun 2024 saja. Lalu selanjutnya berstatus sebagai pegawai tetap kalau PNS. Nah ini kalau P3K ini diangkat dengan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi. Dan jadi eh, P3K ini diangkat dengan perjanjian kerja dengan masa perjanjian kerja minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun dan dapat diperbaharui sesuai dengan evaluasi kinerja dan evaluasi lainnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang mungkin maksimal saat ini perjanjian kerjanya di 5 tahun ya, tapi tidak menutup kemungkinan kami akan melakukan evaluasi di tahun berjalan, baik itu dari segi disiplin, dari segi kinerja, dan segi pengembangan kompetensi, dan itu nanti akan pada saat itu ada evaluasi tahunannya dan pada saat 5 tahun nanti itu akan menjadi dasar pertimbangan untuk apakah P3K ini bisa diperpanjang atau tidak. Lalu sama-sama memiliki NIP ya, cuman NIP-nya mungkin kodenya agak sedikit berbeda antara PNS dan P3K sebagai penanda saja. Lalu sama-sama melaksanakan tugas pemerintahan. Jadi Bapak Ibu sekalian adalah tugas-tugas ASN, sudah menjadi ASN sehingga harus melaksanakan tugas-tugas ASN dan diharapkan sudah tidak melaksanakan lagi tugas-tugas yang
sebelumnya menjadi non ASN ya, atau kalaupun memang masih dibutuhkan, berarti perlu pengayaan untuk dapat melaksanakan tugas-tugas ASN. Karena saya yakin mungkin Bapak Ibu sekalian tugas-tugas sebelumnya ada ya yang mungkin dari tugas-tugas yang bukan dari ASN, mohon izin. Nah, ini nanti perlu diperkaya lagi ya, karena Bapak Ibu sekalian sudah menjabat sebagai ASN. Di sini ada ketentuan terkait usia juga. Paling kalau PNS itu paling rendahnya 18 tahun dan paling tinggi ya 35 tahun. Sedangkan P3K ini usia paling rendahnya 20 tahun dan paling tingginya setahun sebelum batas usia jabatan. Lalu ada perlindungan ya. Perlindungan ini ada kalau PNS itu ada pensiun, kalau P3K itu hanya jaminan hari tua saja sepertinya kalau tidak salah dari Taspen. Nah, gaji sama-sama semuanya berdasarkan peraturan perundang-undangan ya. Kalau eh, kalau PNS itu berdasarkan pangkat golongan, kalau P3K berdasarkan golongan. Nah, masa kerja paling singkat 1 tahun untuk P3K. Nah, mohon izin Bapak Ibu sekalian, khusus untuk yang di tahun formasi tahun 2024 ini, mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang mohon izin per dihitung dari apa namanya TMT 1 Oktober ini ya, mungkin ada yang perjanjian kerjanya maaf batas usia pensiunnya mungkin ada yang di bawah 1 tahun. Nah, itu kemarin mendapatkan kebijakan dari BKN itu tidak masalah terkait masa kerja paling singkat 1 tahun ini. Memang Bapak Ibu yang batas usia pensiunnya nanti di bawah 1 tahun dalam perjanjian kerja, mohon izin tetap kami tuliskan 1 tahun. Namun ketika sudah memasuki batas usia pensiun, mohon izin Bapak Ibu pengelola kepegawaian akan mengusulkan pemberhentiannya karena sesuai ketentuan eh, ketentuan pemberhentian nanti ada terkait ada penjelasannya lebih lanjut bahwa itu salah satunya eh, terkait masa batas usia pensiun. Nah, di sini untuk pelaksana batas usia pensiunnya 58 tahun kalau tidak salah ya. Hmm. Lalu next nah ini definisi P3K-nya bahwa P3K itu adalah pegawai pemerintah eh, yang yang diikat dengan perjanjian kerja. Jadi di sini ada warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dan menduduki jabatan pemerintahan. Jadi poinnya ada 3 ya. Pegawai ASN yang diangkat dengan perjanjian kerja, statusnya P3K, bukan PNS, dan hak kewajibannya diatur dalam perjanjian kerja. Nah, eh, perbedaan antara PNS dan P3K tadi sudah disampaikan ya, yaitu status kepegawaiannya. Mekanisme rekrutmennya otomatis untuk yang tahun 2024 ini agak berbeda ya, eh, baik itu dengan PNS maupun dengan P3K secara umum. Lalu jangka waktu perjanjiannya, kalau PNS tidak ada, dan jenjang karir, mohon izin, untuk P3K ini tidak ada jenjang karir. Jadi sesuai pada jabatannya saat diangkat. Namun sama-sama berposisi sebagai ASN kedudukannya. Next saja. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu ketahui ya. Next lagi Mas terkait nilai dasar. Nilai dasar ASN ini wajib ya diketahui dan diimplementasikan untuk seluruh ASN di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, nilai-nilai dasar ini mungkin nanti akan disampaikan lebih lanjut pada sesi tersendiri ya. Yang jelas kita sebagai ASN memegang nilai-nilai dasar ASN yaitu core value berakhlak, di mana core value berakhlak ini merupakan singkatan dari berorientasi pelayanan. Jadi Bapak Ibu diharapkan untuk berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat atau stakeholder yang dilayani. Bisa jadi stakeholder internal maupun stakeholder di luar ya, masyarakat, NGO,
atau nelayan dan lain sebagainya yang memang berhubungan langsung. Lalu akuntabel, tanggung jawab ya, ini harus dipegang teguh oleh seluruh ASN bahwa segala sesuatu yang kita laksanakan itu pasti akan dipertanggungjawabkan dan harus dapat dipercaya. Lalu kompeten. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian harus eh, harus selalu mengembangkan kompetensinya. Jadi pengembangan kompetensi ini menjadi salah satu aspek juga ya, tidak hanya PNS, P3K pun juga dituntut untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Bahkan jam untuk 1 tahun P3K itu JP-nya juga lebih banyak daripada PNS yang harus diraih ya. Jadi masing-masing P3K ini punya kewajiban untuk melakukan pengembangan kompetensi. Dalam 1 tahun itu ada minimal JP yang harus dipenuhi. Lalu harmonis. Di sini harus ditekankan bahwa Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan kesehariannya harus saling peduli, saling menghargai perbedaan. Jadi tidak boleh harus bekerja dengan baik dan bisa menghargai ya satu sama lainnya. Lalu loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, adaptif. Nah, di era yang disruptif seperti ini, kita harus dituntut untuk bisa tetap berinovasi, dapat menyesuaikan keadaan dan selalu berpikir kreatif ya, apa yang harus kita kembangkan lagi untuk bisa beradaptasi dengan kondisi saat ini. Lalu yang terakhir adalah kolaboratif. Di sini harus membangun kerjasama yang sinergis ya, baik itu dengan antar rekan kerja di kantor maupun dengan stakeholdernya. Next, di sini terkait jabatan ASN ya. Sesuai Undang-Undang 20 tahun 2023, di sini ada 2 jenis jabatan, yaitu jabatan manajerial dan jabatan non-manajerial. Di sini ada jabatan pimpinan tinggi utama. Kebetulan di KKP itu tidak ada jabatan tinggi utama. Jabatan pimpinan tinggi utama itu seperti kepala badan ya, kepala badan kepegawaian negara, kepala BPS itu. Nah, lalu jabatan pimpinan tinggi madya itu adalah eselon 1. Jabatan pimpinan tinggi pratama itu eselon 2. Jabatan administrator adalah eselon 3. Jabatan pengawas adalah eselon 4. Sedangkan jabatan non manajerial itu terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Next. Baik, kita masuk ke ranah manajemen P3K-nya itu sendiri ya dalam PP nomor 49 tahun 2018. Di sini dibagi ya, manajemen P3K itu ada 9 aspek. Mulai dari penetapan kebutuhannya, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, perlindungan, dan pemutusan hubungan perjanjian kerja. Nah, ini mungkin ada aspek-aspeknya ya. Penetapan kebutuhan itu sendiri ini dilakukan di lingkup pusat ya. Nanti masing-masing eselon 1 akan menyusun kebutuhan jabatan selama 5 tahun berdasarkan analisis jabatan, lalu memperhatikan juga pertimbangan dari Kemenkeu dan pertimbangan dari Kepala BKN. Jadi setiap kali ada pengadaan itu perlu ada pertimbangan-pertimbangan baik itu dari Kepala BKN, Kemenkeu dan Kemenpan RB sebenarnya. Lalu pengadaan ini mulai dari perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi pengangkatan menjadi P3K, ini semuanya diatur. Ada aturannya masing-masing ya, mulai dari perencanaan, pengumumannya, dan lain sebagainya. Lalu penilaian kinerjanya, ini di, nah penilaian kinerja ini nanti eh, ada level individu dan level organisasi. Jadi seperti halnya yang PNS ya, nanti Bapak Ibu sekalian wajib mengisi SKP sesuai dengan apa jabatan Ibu sekalian dan sesuai dengan butir-butir yang ada di perjanjian kerja. Nah, untuk jabatan fungsional mungkin sudah jelas ya, sudah ada butir-butir tugasnya dan sudah ada peraturan undang-undang yang mengatur. Nah, untuk jabatan pelaksana ini nanti di dalam perjanjian kerja kami akan membuat lebih fleksibel
Jadi di perjanjian kerja itu butir-butirnya tidak serigid yang eh, jabatan fungsional. Namun demikian, detail tugas Bapak Ibu sekalian wajib dituangkan di SKP. Jadi penilaian kinerja inilah yang nanti akan menjadi evaluasi dari Bapak Ibu sekalian ya. Hasil kerjanya seperti apa dan penilaian kinerjanya seperti apa dari pimpinan. Lalu yang selanjutnya aspek penggajian dan tunjangan. Jadi gaji sudah pasti ya mengikuti PP yang berlaku sesuai dengan golongannya masing-masing, dilihat dari pendidikannya kalau tidak salah ya. Lalu tunjangan, ada beberapa tunjangan ya yang didapatkan, termasuk tunjangan kinerja sesuai dengan jabatannya masing-masing. Lalu pengembangan kompetensi, nah ini juga ada kewajiban pengembangan kompetensi ya. Namun demikian, untuk PNS pengembangan kompetensi ini ada dua jalur, jalur pendidikan dan jalur pelatihan. Namun untuk P3K hanya jalur pelatihan saja. Lalu pemberian penghargaan ini juga ada kesempatan ya untuk diberikan tanda kehormatan, kesempatan prioritas pengembangan kompetensi dan kesempatan untuk dapat menghadiri acara resmi dan atau acara kenegaraan. Lalu disiplin. Nah, ini ada peraturan perundang-undangannya tersendiri ya, nanti akan disampaikan kemudian oleh Ketua Tim Kerja yang terkait. Lalu terkait pemutusan hubungan perjanjian kerja, di sini ada tiga aspek ya, dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, tidak dengan hormat. Ini ada tiga kategori. Lalu perlindungan. Di sini ada sebenarnya sesuai peraturan perundang-undangan, perlindungan ini terdiri atas jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hukum. Namun demikian, eh, secara peraturan perundang-undangan sendiri belum ada peraturan perundangan yang secara detail mengatur terkait jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Yang jelas, Bapak Ibu sekalian, BPJS sudah pasti ya akan dapat BPJS kesehatan, dan kalau tidak salah jaminan hari tua nih JHT ini ada juga ya dari Taspen ya, kalau tidak salah. Lalu bantuan hukum Pak sudah pasti akan seluruh ASN itu mendapatkan jaminan bantuan hukum. Nah, ini sendiri kemarin ya tahapan pengadaan P3K mulai dari perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi hingga pengangkatan menjadi P3K. Ini kemarin Bapak Ibu sekalian sudah melewati ya tahapan ini. Di sini kemarin biasanya pengadaan ini pasti kalau pengumumannya di akhir tahun pasti akan lintas tahun. Itu sudah dipastikan. Jadi tahun anggarannya pasti akan eh, loncat di tahun berikutnya pengangkatannya. Jadi mulai dari pelamar yang dinyatakan lulus diangkat sebagai calon P3K, lalu calon P3K eh, yang akan dilulus itu ditetapkan. Jadi sebenarnya kemarin Bapak Ibu sekalian ada ya SKCP 3K-nya, tapi mohon izin SKCP 3K-nya itu tidak disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ini sebagai syarat untuk pengusulan NIP Bapak Ibu sekalian. Lalu pengangkatan yang ditetapkan dengan keputusan P3K. Jadi Bapak Ibu sekalian kemarin SK yang kami eh, buat adalah SK kolektif, sehingga yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang mungkin Bapak Ibu sekalian sudah terima ya. Kalau misalnya belum terima SK, nanti Bapak Ibu sekalian bisa minta ke pengelola kepegawaiannya ya. Paling tidak NIP-nya seharusnya sudah ada, sehingga eh, NIP bisa digunakan untuk akses ke My ASN. Untuk akses ke My ASN pun juga harus diperhatikan ya, ada email yang kemarin Bapak Ibu sekalian mendaftar di SSC ASN. Mudah-mudahan masih ingat semua ya password dan loginnya. Apabila password dan loginnya hilang,
atau lupa ataupun kemarin ada yang bilang ya HP-nya hilang sehingga tidak bisa akses dan lupa emailnya apa, itu nanti bisa menghubungi pengelola kepegawaian karena email harus diupdate oleh operator pengelola kepegawaiannya di SI ASN sehingga Bapak Ibu sekalian bisa akses di My ASN. Lalu penerbitan NIP 3K, Bapak Ibu sudah terima ya NIP 3K-nya. Lalu kemarin sudah diterima oleh Bapak Sekjen dan saat ini mulai TMT tanggal 1 Bapak Ibu sekalian sudah mulai harus melaksanakan tugas jabatannya. Next, jadi pelantikan dan pengambilan sumpah kemarin ya, itu berdasarkan Peraturan BKN nomor 18 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 tentang petunjuk teknis P3K. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu sekalian yang diambil sumpah dan janji P3K-nya itu adalah sesuai dengan peraturan undang-undangan adalah JPT utama, JPT Madya, dan JF. Jadi untuk pelaksana itu hanya menandatangani perjanjian kerja saja. Tapi Bapak Ibu sekalian kemarin dikumpulkan semuanya untuk diterima terlebih dahulu perjanjian kerjanya, baru rekan-rekan JF itu disumpah apa diambil sumpah janji jabatannya. Eh, Demikian, lalu next. Untuk masa hubungan perjanjian kerja ya tadi sudah kami sampaikan, paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian kinerja. Tidak hanya penilaian kinerja, nanti juga diperhatikan aspek disiplinnya, Bapak Ibu sekalian. Perlu diperhatikan ya aspek-aspek disiplin itu juga mengacu ke PP 92 ya, saya lupa ininya nomornya terkait disiplin dan terkait nanti peraturan terkait kode etik pegawai. Jadi selain disiplin juga terkait kesesuaian kompetensi dan hal-hal terkait pengembangan kompetensi juga akan menjadi pertimbangan dalam perpanjangan masa hubungan kerja. Selanjutnya terkait gaji dan tunjangan P3K. Nah, gaji tadi kami sampaikan ya, gaji itu besarannya berdasarkan golongan dan masa kerja golongan. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian, semua masa kerja golongannya semua saat ini kemarin adalah nol semuanya. Meskipun Bapak Ibu sekalian sudah pernah bekerja di KKP ya sekian lama, tetapi tetap gaji yang dibesarkan berdasarkan diberikan berdasarkan golongan dan golongan ini kemarin mengacu kepada pendidikan dan salah satunya pendidikan dan masa kerjanya nol. Dan nanti ada diberikan pula gaji berkala ya. Kalau tidak salah setiap 2 tahun nanti ada kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu tunjangan sudah pasti dapat tunjangan kinerja ya. Gaji dan tunjangan kinerja ada tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras. Ini dapat semua seperti apa namanya PNS juga. Tapi jangan lupa dikenakan potongan pajak juga. Nah, next. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa bisa baca sendiri ya. Jadi di sini mungkin terlalu kecil. Jadi di SK masing-masing semuanya tertera gaji, daftar gaji dan P3K ya. Mulai yang S1 itu kalau tidak salah di golongan 9, D3 itu kalau tidak salah di golongan 7 ya kalau tidak salah. Lalu yang SMA itu di golongan 5 kalau tidak salah. Nah, nanti bisa dilihat, dicek ya masing-masing di SK-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang sudah terima SK mohon dengan sangat dicek kesesuaian SK-nya. Jangan sampai namanya masih ada yang salah, lalu apa namanya tanggal lahirnya ada yang salah. Nah, ini nanti ada masa kerjanya juga salah. Mohon bisa dicek masing-masing di SK-nya. Apabila masih ada kesalahan, mohon bisa segera disampaikan ke pengelola kepegawaiannya masing-masing.
Nah, di sini Bapak Ibu sekalian diharapkan untuk melakukan pengembangan kompetensi ya. Eh, nah, ini bedanya dengan PNS. Kalau eh, P3K itu pengembangan kompetensinya itu 24 JP. Sedangkan kalau PNS itu 20 JP. Memang lebih banyak ya P3K di sini. JP lalu pelaksanaan pengembangan kompetensi dikecualikan bagi P3K yang melaksanakan tugas sebagai JPT utama dan JPT madya tertentu. Nah, ini ada peraturannya sendiri ya, diatur oleh peraturan LAN. Next, Mas, karena ini waktunya cukup singkat ya, mohon izin. Di sini tadi terkait penghargaan ya. Tadi sudah kami sampaikan bahwa bentuk penghargaan ini bisa berupa tanda kehormatan, prioritas pengembangan kompetensi, dan kesempatan menghadiri acara resmi dan atau acara kenegaraan. Syukur-syukur terkait pengembangan kompetensi ini banyak ya. Kita juga terkait training-training yang tidak hanya dilaksanakan di dalam negeri, tapi juga ada training-training yang dilaksanakan di luar negeri. Nah, pengembangan kompetensi yang dilaksanakan di luar negeri ini salah satunya juga bisa menjadi eh, bentuk penghargaan ya berupa kesempatan ya kesempatan kesempatan yang cukup langka ya kalau kita bisa eh, mengembangkan kompetensi eh, di luar. Di sini BPK ini yang dinilai adalah kesetiaannya, pengabdiannya, kecakapannya, kejujurannya, kedisiplinan, dan terutama prestasi kerja. Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon mohon dengan sangat untuk bisa selalu berkinerja dengan baik dan menunjukkan prestasi terbaiknya agar eh, bisa diberikan penghargaan eh, oleh instansi. Next, terkait disiplin nanti mungkin akan ada sesinya ya. Ini apa namanya secara detail dan yang jelas disiplin ini kita secara ada pasal tersendiri juga yang mengatur dalam perjanjian kita atur juga di dalam perjanjian kerja karena eh, Bapak Ibu sekalian juga di sini juga apa namanya terikat ya dengan kode etik dan eh, norma-norma terkait disiplin sehingga nanti hal-hal apa saja nanti Bapak Ibu sekalian bisa eh, ikuti ya bisa dipelajari nanti pada sesi disiplin. Next, terkait pemutusan hubungan kerja. Nah, ini penting ya Bapak Ibu sekalian terkait pemutusan hubungan perjanjian kerjanya tadi kita sampaikan ada tiga hal dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan tidak dengan hormat. Nah ini nanti ini juga akan dirinci ya dalam perjanjian kerja. Pemutusan perjanjian kerja dengan hormat ini termasuk jika Bapak Ibu sekalian mencapai batas usia tertentu sesuai jabatan atau BUP kita sebutnya ya. Dan jangka waktu perjanjian kerja berakhir. Jadi jika Bapak Ibu perjanjian kerjanya tidak diperpanjang, maka sudah berakhir, maka di sini ada pemutusan hubungan kerja yang nanti juga ada SK-nya, SK pemberhentiannya pasti ada. Dan itu harus diusulkan oleh unit kerjanya masing-masing. Lalu meninggal dunia, ini juga harus diinformasikan ya bahwa kalau yang bersangkutan meninggal dunia atau eh, berhenti atas permintaan sendiri. Nah, kalau ini ada kalau atas permintaan ini ada syaratnya ya. Ini tidak bisa langsung otomatis berhenti, apalagi sebelum 1 tahun ya, karena harus memenuhi 90% kinerjanya dulu dalam 1 tahun, baru bisa eh, mengajukan permintaan eh, pemutusan hubungan kerja ya. Lalu ada perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan P3K. Yang terakhir adalah tidak cacat jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai ASN. Lalu pemutusan hubungan kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri ini apabila Bapak Ibu sekalian mendapatkan hukuman ya penjara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan dilakukan dengan tidak berencana. Nah ini nanti ini juga tentu saja masuk di aspek disiplin ya ini sudah masuk.
disiplin yang pelanggaran disiplin sedang atau berat nih kalau tidak salah. Lalu melakukan pelanggaran disiplin P3K tingkat berat tidak memenuhi target kinerja yang disepakati. Nah, ini hati-hati ya. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak memenuhi target kinerja, ini Bapak Ibu sekalian bisa dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Lalu pemutusan hubungan kerja, perjanjian kerja tidak dengan hormat. Ini sudah pasti kalau ada penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, lalu dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena kejahatan jabatan dan atau yang ada hubungannya dengan jabatan atau pidana. Lalu selanjutnya menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Nah, hati-hati ya teman-teman, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, terkait partai politik ini apabila menjadi pengurus atau bahkan ikut kampanye ini Bapak Ibu sekalian bisa dikenakan disiplin. Lalu dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun atau lebih dan dilakukan secara berencana. Nah, ini sudah pasti dilakukan pemutusan hubungan kerja juga. Nah, ini untuk perlindungan. Selanjutnya, perlindungan tadi sudah kami sampaikan ya. Next, Mas Ferdi. Perlindungan kami tadi sudah sampaikan. Lalu kita next ke cuti saja. Nah, ini cuti ini juga penting. Bapak Ibu sekalian, mohon izin dan mohon maaf sekali untuk P3K yang baru diangkat tidak mendapatkan hak cuti tahunan pada tahun pertama. 1 tahun pertama itu belum mendapatkan cuti. Jadi P3K yang telah jadi cuti tahunan didapatkan apabila setelah bekerja paling sedikit 1 tahun secara terus-menerus baru berhak atas cuti tahunannya. Lalu cuti tahunan ini diberikan paling lama 12 hari kerja ya, sama ya dengan PNS. Ketentuannya apabila sudah bisa melewati 1 tahunnya. Nah, apabila nih ada pengecualian ya, PP3K yang belum memiliki masa kerja setahun dapat mengajukan cuti tahunan dengan kondisi tertentu. Pengecualian apabila ada orang tua atau istri, suami, anak, mertua yang sakit keras atau meninggal dunia. Lalu ada salah seorang anggotanya yang meninggal dunia dan harus mengurus hak-haknya dan atau melangsungkan pernikahan. Lalu ada juga yang sakit keras dengan dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari unit pelayanan kesehatan. Nah, lamanya hak cuti tahunan tersebut diberikan paling lama 6 hari kerja dan dalam hal P3K telah bekerja paling sedikit 1 tahun dan telah mengambil cuti tahunannya. Nah, ini akan mengurangi cuti tahunan yang bersangkutan. Nah, lalu di hak cuti selanjutnya yang didapatkan adalah cuti melahirkan. Jadi untuk kelahiran anak pertama sampai dengan anak ketiga pada saat menjadi P3K, ini berhak atas cuti melahirkan dan sama ya dengan PNS, lamanya diberikan paling lama 3 bulan. Lalu setiap P3K yang menderita sakit ini berhak mendapatkan cuti sakit dengan melampirkan bukti cuti sakit dari keterangan dokter. Sakitnya 1 sampai 14 hari ini boleh. Kalau sakit lebih 14 hari itu harus melampirkan surat keterangan dokter dari dokter pemerintah ya. Dan ini paling lama diberikannya 1 bulan. Lalu P3K yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti paling lama 1,5 bulan dengan melampirkan surat keterangan dari dokter atau bidan. Lalu P3K yang mengalami kecelakaan kerja sehingga yang bersangkutan belum mendapatkan perawatan diberikan hak cuti sakit sampai dengan berakhirnya eh, masa hubungan kerja ya. Lalu yang sudah pasti diberikan adalah cuti bersama bagi P3K yang mengikuti ketentuan cuti bersama bagi PNS. Nah, ini diatur di Kepres ya. Nah, selanjutnya adalah gini, cuti terkait haji, pelaksanaan ibadah haji. Ini ada edarannya tersendiri dari
dari Kemenpan RB bahwa terkait haji ini diberikan cuti untuk pelaksanaan ibadah haji yang pertama kali ya. Ini tetapi cuti ini akan memotong hak cuti tahunan. Jadi P3K dapat diberikan cuti untuk melaksanakan ibadah haji dengan mempertimbangkan pekerjaan unit kerja yang ditinggalkan serta ketersediaan pegawai yang menggantikan tugas pemerintahan yang bersangkutan jika diperlukan, dan P3K yang melaksanakan ibadah haji akan memotong hak cuti tahunannya. Lalu cuti sakit tadi sudah ya, sudah kita eh, tadi sampaikan bahwa dalam hal P3K mendapatkan cuti sakit selama 1 bulan atau 30 hari secara kumulatif dan telah masuk kerja, namun P3K tersebut belum pulih dari sakitnya, maka diberikan kesempatan sekali lagi untuk mendapatkan cuti sakit 1 bulan atau 30 hari kerja.